Pada materi kali ini, kita akan mempelajari karakteristik dan ekuilibrium di pasar persaingan monopolistik. Beberapa karakteristik pasar persaingan monopolistik, antara lain: terdapat banyak penjual, produk yang ditawarkan beragam, ada kesempatan bagi tiap penjual untuk keluar masuk pasar. Penjual secara individu memiliki kuasa menentukan harga produk, meski hanya sampai batas tertentu. Adapun contoh struktur pasar persaingan monopolistik adalah pasar buku cerita atau komik. Seperti kita ketahui, di pasaran terdapat banyak buku komik yang ditulis oleh beragam penulis dari berbagai negara. Sementara tema cerita komik bisa beraneka ragam, mulai dari drama, horor, aksi, hingga komedi. Di satu sisi, pasar buku komik terlihat kompetitif, mengingat setiap orang bisa mengarang, menerbitkan, serta menjual cerita. Di sisi lain, pasar buku komik juga dikatakan bersifat monopoli, mengingat setiap buku memiliki keunikan dan kekuatan tersendiri, bisa dari perspektif cerita, kualitas gambar, atau faktor lain. Dalam hal ini, setiap penulis memiliki kuasa untuk menentukan harga buku komik. Berikutnya, kita akan melihat tercapainya ekuilibrium jangka pendek di pasar persaingan monopolistik, seperti terlihat di gambar 1. Untuk menjelaskan ekuilibrium jangka pendek di pasar persaingan monopolistik, kita akan melihat dari perspektif penjual secara individual, baik yang memperoleh profit maupun yang menderita rugi. Pada gambar sebelah kiri, penjual memperoleh laba dari penjualan produk dengan harga sebesar P1 dan kuantitas sebanyak Q1. Pada titik ini, maksimalisasi profit terpenuhi, yakni ketika MC berpotongan dengan MR. Adapun profit yang didapatkan adalah area segi 4 P1, A, B, C. Sementara pada gambar sebelah kanan, kurva AC berada di atas kurva permintaan, sehingga harga lebih rendah daripada average cost. Dengan demikian, penjual mengalami kerugian. Adapun minimalisasi kerugian terpenuhi dengan penjualan produk sebanyak Q2 dan harga sebesar P2. Sedangkan besarnya kerugian minimal adalah area segi 4 P2, J, K, L. Berikutnya, kita akan membahas ekuilibrium jangka panjang melalui dua skenario. Pertama, saat penjual memperoleh laba. Jika skenario ini terjadi, maka dalam jangka panjang akan menarik minat penjual baru untuk masuk pasar. Nah, masuknya penjual-penjual baru akan menggeser kurva D dan kurva MR ke kiri, sekaligus mengurangi profit penjual lama. Selanjutnya, skenario kedua, saat penjual mengalami kerugian. Jika skenario ini terjadi, maka dalam jangka panjang akan memengaruhi keputusan penjual-penjual yang ada untuk tetap bertahan atau keluar pasar. Nah, ketika jumlah penjual berkurang, pembeli memiliki lebih sedikit pilihan. Ini mengakibatkan pergeseran kurva D dan kurva MR ke kanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan profit
atau mengurangi kerugian bagi penjual yang bertahan di pasar. Proses dari masing-masing skenario tersebut akan terus berlangsung hingga didapatkan zero economic profit, yakni ketika P sama dengan AC. Pada saat itulah equilibrium jangka panjang terpenuhi. Hal ini menggambarkan tidak tersedianya insentif bagi penjual untuk masuk atau keluar pasar. Gambar 2 menjelaskan tercapainya equilibrium jangka panjang. Dari proses pergeseran yang berlangsung di masing-masing skenario sebelumnya, pada akhirnya akan mencapai keseimbangan jangka panjang, di mana kurva D bersinggungan dengan kurva AC, yakni di titik E. Pada titik tersebut terpenuhi kondisi zero economic profit, atau ketika P sama dengan AC, dalam hal ini ketika harga sebesar PE dan kuantitas sebanyak QE. Nah, sekarang kita lihat perbandingan equilibrium jangka panjang di pasar persaingan monopolistik dengan equilibrium jangka panjang di pasar persaingan sempurna. Dalam hal ini, terkait dengan munculnya ekses kapasitas, serta hubungan antara P dengan MC. Pada gambar 3 diketahui jika F adalah titik skala efisiensi, yakni kondisi yang tercapai saat average cost berada pada titik minimal. Di kurva sebelah kanan, terlihat apabila di pasar persaingan sempurna, keseimbangan jangka panjang terjadi pada titik skala efisiensi, yakni ketika kuantitas output yang dijual, yakni QX, sama dengan F. Sedangkan pada pasar persaingan monopolistik, keseimbangan jangka panjang terjadi bukan di titik skala efisiensi, melainkan saat P lebih tinggi daripada MC. Akibatnya, terjadi gap antara kuantitas output yang dijual, yakni QE, dengan F. Adapun selisih antara QE dengan F disebut dengan ekses kapasitas. Di sini, sebenarnya penjual memiliki alternatif untuk berproduksi di titik F. Namun, karena mesti menurunkan harga jual, yang artinya mengurangi profit, maka penjual akan memilih opsi untuk beroperasi dengan membiarkan adanya ekses kapasitas. Adapun kaitan antara P dengan MC adalah sebagai berikut. Di pasar persaingan sempurna, keseimbangan jangka panjang terjadi saat P sama dengan MC. Sedangkan di pasar persaingan monopolistik, keseimbangan jangka panjang tercapai saat P lebih besar daripada MC. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penjual memiliki kuasa untuk menentukan harga output. Situasi tersebut termanifestasi dalam perilaku penjual, di mana di pasar persaingan sempurna, karena P sama dengan MC, maka penjual tidak mempermasalahkan berapapun output yang terjual, karena tambahan keuntungan tidak mengalami perubahan. Sementara di pasar persaingan monopolistik, karena P lebih besar daripada MC, maka penjual akan berusaha menjual lebih banyak output, sehingga meningkatkan tambahan keuntungan. Demikian pembahasan terkait karakteristik pasar persaingan monopolistik, tercapainya equilibrium jangka pendek dan jangka panjang di pasar persaingan monopolistik,
serta perbandingan ekuilibrium jangka panjang di pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna.